Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah berbicara tentang tanda kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebagai orang-orang Kristen, kita harus menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih kita kepada Tuhan Yesus harus dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Bahkan kita harus berkorban untuk melakukan apapun yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan namanya. Jangan kita seperti seolah-olah hitung-hitungan atau kita banyak pertimbangan dalam melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan di Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, di sini kita belajar dari Maria, Marta, dan Lazarus. Bagaimana mereka begitu mengasihi Tuhan Yesus, dan bahkan apa yang dilakukan oleh Maria tanpa memperhitungkan apa yang dia lakukan, dia melakukan semuanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Apapun, meskipun hal itu sangat berharga bagi dunia ini, tetapi untuk Tuhan Yesus tidak ada yang tidak bisa dilakukannya. Yang penting Tuhan berkenan. Nah, di sini dikatakan di ayat yang pertama, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, jadi sebelum terjadi Paskah orang Yahudi, nah Tuhan Yesus dia singgah ke Betania. Nah, Betania ini adalah salah satu tempat, daerah atau kota dekat Yerusalem. Dan di sini Betania adalah tempat tinggal Lazarus, Maria, dan Marta. Nah, yang kedua, di situ dikatakan, di situ diadakan perjamuan untuk dia. Dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Nah, satu hal yang kita perhatikan di sini, ketika Tuhan Yesus memilih singgah di Betania, maka Lazarus yang sebagai seorang laki-laki ya di dalam keluarga tersebut, ya dia punya dua saudara perempuan, Maria dan Marta. Mereka atau Lazarus dia memutuskan untuk menyambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Dan di sini dikatakan mereka menyediakan perjamuan, ya sebuah pesta makan bersama untuk menyambut Tuhan Yesus. Ya, di sini dikatakan diadakan perjamuan untuk dia, untuk Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah sikap yang sangat baik yang dilakukan oleh Lazarus dan saudara-saudaranya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Mereka menyambutnya dengan penuh sukacita. Ya, bahkan tidak hanya sekedar menyambut dia, tetapi mereka juga melayani dia, menyediakan suatu perjamuan, ya, suatu pesta untuk makan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi sikap yang sangat baik di dalam menyambut ya kedatangan Tuhan Yesus di rumah mereka. Lalu apa yang dilakukan di sini? Marta melayani, ya. Di sini Marta dia bekerja untuk menyediakan ya makanan minuman bagi Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Jadi di sini Marta dia dengan penuh sukacita dia mau membantu ya makanan kebutuhan yang diperlukan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya dan orang-orang yang bersama-sama dengan mereka dalam pesta tersebut. Nah, di sini Marta tidak merasa, waduh, saya kecapean, mengapa kita harus ya melayani begitu banyak orang.
ya saya kehabisan tenaga. Tidak, Marta di sini tidak melakukan seperti demikian. Marta tidak berpikir seperti demikian. Tetapi untuk Tuhan Yesus, ya, dan murid-muridnya dan orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Marta di sini bersedia untuk melayani Tuhan Yesus dan rombongan. Nah, saudara-saudara, ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ya, Marta di sini dia memberikan kekuatannya ya untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan di sini dikatakan sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ya, Lazarus ya tidak hanya dia menyambut Tuhan Yesus dan memutuskan untuk membuat perjamuan, tetapi juga dia menemani Tuhan Yesus ya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, lalu kita melihat ya saudara yang lain bernama Maria, dikatakan di sini di yang ketiga, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Nah, kalau Lazarus dia menyambut Tuhan Yesus dan memutuskan untuk membuat perjamuan, ya, pesta bersama dengan Tuhan Yesus, ya, dan di sini kita melihat tadi Marta dia melayani Tuhan Yesus dengan tenaganya, dengan kekuatannya, ya. Dan sekarang kita melihat Maria apa yang dilakukannya. Di sini dikatakan dia mengambil setengah kati minyak narwastu yang murni. Minyak narwastu ini adalah minyak wangi-wangian yang sangat mahal pada saat itu, dan di sini jelas sekali dikatakan mahal harganya. Ya, seberapa mahal harganya? Ya, di situ kalau kita melihat di ayat yang keempat, Yudas Iskariot sebagai seorang bendahara yang tahu keuangan, dia tahu kira-kira berapa ya hasil penjualan minyak minyak narwastu ini ya yang yang diberikan oleh Maria untuk meminyaki kaki Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan oleh Yudas Iskariot ya bahwa minyak tersebut ya seharga kira-kira 300 dinar. 300 dinar harganya yang harga minyak narwastu ini. Dan 300 dinar itu kalau kita rupiahkan maka kira-kira sekitar 30 sampai 45 juta. Ya, kenapa? Karena 1 dinar ya pada saat itu di Israel secara khususnya itu adalah upah satu orang untuk 1 hari. Jadi upah untuk 1 orang untuk 1 hari itu harganya 1 dinar. Ya, jadi kalikan 300 dinar ya artinya 300 hari orang bekerja. Nah, kalau kita sekarang kita bilanglah bahwa 1 hari orang kerja itu ya 100.000 misalnya minimal ya minimal, maka itu berarti kali 300 maka itu kita bisa mengatakan harganya totalnya adalah sekitar 30 juta. Itu adalah minimal ya kalau kita mengatakan 100.000 1 hari. Tapi kalau sampai 150 1 hari ya kalikan saja 300 kali 300 hari ya. Nah, jadi kira-kira antara 30 juta sampai 45 juta. Dan itu adalah suatu ya jumlah uang yang begitu besar ya. Ya, begitu begitu sayang bagi kita. Kalau kita secara manusia kita mungkin pikirkan 45 juta atau setidaknya 30 juta itu ya kita mau pakai untuk apa? Ya banyak hal yang bisa kita beli ya. Dan di sini kita melihat ya Maria dia tidak menyayangkan ya minyak narwastu yang murni ini yang harganya sekitar 30 juta sampai 45 juta. Ya, meskipun bagi kita merasa waduh itu terlalu boros lah. Ya, kalau kita sekarang kita mungkin pikir ya cukuplah mungkin 5 juta, 10 juta lah. Ya. Kalau sampai 30 sampai 40 juta kita merasa berat sekali untuk memberikannya. Tapi di sini Maria dia tidak memperhitungkan itu semuanya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Maria sudah
sudah mencoba menyediakan minyak narwastu ini ya sudah agak lama ya untuk diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus nantinya. Dan artinya bahwa Maria sengaja dia menyimpan, yang mengumpulkan, dan akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus, dan dia meminyaki kaki Tuhan Yesus ini ya dengan minyak narwastu yang murni seharga 30 sampai 45 juta. Maria tidak menyayangkan jumlah uang yang begitu besar itu. Ya, dia tidak memperhitungkan itu semuanya. Ya, kenapa? Karena dia berpikir untuk Tuhan Yesus, untuk menghormati Tuhan Yesus sebagai tanda kasihnya kepada Tuhan Yesus. Ya, terlebih Tuhan Yesus sebentar lagi dia akan mati, ya, dia akan mati di atas kayu salib. Ya, tetapi di sini Maria dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus sehingga apapun ya dengan jumlah apapun dia mau berikan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya kalau seandainya Maria pun dia punya minyak narwastu pada saat itu 2 kali lipat ya dari yang dia miliki sekarang ini, saya percaya juga Maria akan memberikan semuanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetapi karena di sini dia hanya memiliki setengah kaki yang harganya sekitar 30 sampai 45 juta, dia berikan untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi tidak memperhitungkan itu semuanya demi Tuhan Yesus. Nah, ini adalah sebuah pelajaran bagi kita saudara-saudara. Ya, kalau kita mengatakan saya mau mengasihi Tuhan Yesus, maka kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus tanpa memperhitungkan. Ya, jangan kita hitung-hitung, oh berapa kerugian saya, berapa pengorbanan saya, oh ini sangat disayangkan. Ada orang kalau kasih persembahan misalnya 10.000, lalu dia pikir-pikir itu terlalu besar, lalu bagi 2, ya 5.000 saja. Sayang kalau sekaligus 10.000, itu contohnya saja. Ya, ada juga yang berpikir, oh saya kalau mau melayani Tuhan Yesus itu menghabiskan waktu saya, tenaga saya, pikiran saya. Ya, jadi kita melihat bahwa orang-orang seperti demikian tidak ada kasih yang sungguh-sungguh yang mau melakukan apapun untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya, nah jadi kita belajar kepada Maria, ya, bagaimana dia memberikan yang terbaik dan hal yang mahal meskipun bagi orang itu sangat disayangkan. Ya, seperti Yudas Iskariot mengatakan bahwa kenapa harus diberikan dengan harga sebegitu besar, sangat sayang. Tapi bagi Maria, Tuhan Yesus layak untuk menerima yang terbaik. Jadi kita harus belajar, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena dia adalah Allah kita. Dia juru selamat kita. Dia telah mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Maka ketika kita sudah diselamatkan, kita telah ditebusnya, maka kita mengatakan, Tuhan, saya mau memberikan apa yang Tuhan mau. Yang terbaik saya berikan untuk Tuhan sebagai bukti bahwa saya mengasihi Tuhan Yesus. Ya, pertama-tama hidup kita. Apakah kita mau memberikan hidup kita menjadi korban, ya hidup untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, menjadi persembahan hidup untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita berikan tenaga kita, pikiran kita, waktu kita untuk melayani Tuhan Yesus, untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan apa yang kita miliki, ya, untuk mempermuliakan nama Tuhan, kita berikan yang terbaik. Ya, untuk kemuliaan nama Tuhan kita berikan yang terbaik. Jangan kita ya seperti memperhitung-hitungkan untuk Tuhan. Karena Tuhanlah yang mempunyai segalanya dan Tuhanlah yang memberikan kita segalanya, ya, dan Tuhan telah menyelamatkan kita. Jadi kita belajar dari 3 orang ini, ya, Lazarus yang menyambut Tuhan Yesus, menyediakan perjamuan dan juga menemani Tuhan Yesus. Lalu kita melihat Marta melayani Tuhan Yesus dengan kekuatannya, ya meskipun dia tidak memiliki sesuatu hal yang berharga untuk dia berikan kepada Tuhan Yesus, tapi kekuatannya dia pakai untuk melayani Tuhan. Waktunya dia berikan untuk Tuhan. Lalu kita melihat Maria, dia memberikan ya sesuatu persembahan, ya
yang mahal, yang terbaik untuk Tuhan Yesus tanpa memperhitung-hitungkan ya berapa kerugiannya, berapa harganya, sayang kalau diboroskan begini. Tidak. Dia berikan untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi demikian juga kita orang Kristen. Kalau kita bilang saya mengasihi Tuhan, maka mari kita sungguh-sungguh menunjukkan tanda kasih kita. Dengan apa? Pertama, hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Kita melayani Tuhan. Ya, tenaga, waktu, pikiran kita mau melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, kita mau melayani Tuhan ya dengan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan karunia yang kita miliki, kemampuan kita miliki. Apakah kita bisa bernyanyi untuk Tuhan? Ya kita bernyanyi untuk Tuhan. Apakah kita bisa main musik untuk Tuhan? Ya kita main musik untuk Tuhan. Atau hal yang lain, kita bisa membawa jiwa kepada Tuhan, kita membawa jiwa kepada Tuhan. Atau misalnya kita kita bisa melakukan hal yang bisa membawa orang untuk bisa mengenal Tuhan Yesus, untuk percaya kepada Tuhan Yesus, ya kita pergi lakukan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak hanya itu, kita harus persembahkan hidup kita untuk taat firman Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan selain itu, apa yang kita miliki hal yang lain, kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi kita tunjukkan kasih kita tanpa kita memperhitung-hitungkan, ya tanpa kita banyak pemikiran pertimbangan yang kita menghitung kerugian kita tidak dengan sepenuh hati memberikannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi mari kita belajar dari Lazarus, dari Marta, dan dari Maria ini dalam mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sepenuh hati, dan mereka memberikan apa yang mereka lakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita sungguh-sungguh menunjukkan tanda kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.